is Aura Octaviana Lisan. Before that, I will introduce my friend. First, Muhammad Surabil Ilmi, and second, Mulanur Anjani. Here we will interview about wakaf. Enjoy for watching. Sebenarnya gini, ketika kita terima wakaf, ya kita tuh dari awal harusnya sudah tahu kira-kira harta benda wakaf yang diamanahkan kepada kami, pada kita sebagai nazir itu bisa difungsikan nggak nantinya. Jadi itu dipakai untuk apa tuh harus jelas. Kayak dari awal tuh harus jelas dulu. Jangan asal langsung terima aja. Dari awal harus dipertimbangkan dulu. Kira-kira kalau misalnya aset ini dikasih kepada kita, itu kira-kira nanti bisa diproduktivitaskan nggak? Kalau misalnya ternyata nggak bisa, ya kan, bisa kita nazir di sini akan berpikir, akan diskus dengan si wakif dan ahli warisnya. Kalau misalnya ini dihibahkan dulu bagaimana? Dihibahkan, dijual, kayak gitu, dihibahkan, dijual, kayak gitu kepada nazir. Nah, nanti hasilnya itu diwakafkan. Kan nazir keluar uang kan? Diwakafkan untuk wakaf produktif, dia gitu ya. Bisa aja dibelikan lahan di daerah mana, terus kemudian dibangun apa yang berguna untuk kemaslahatan umat atau untuk untuk wakaf produktif yang lain, seperti itu. Kita itu sekarang lagi untuk lebih ke sosialisasi. Nah, sosialisasi wakaf ini kan nggak gampang. Iya kan? Kan masyarakat di Indonesia taunya wakaf itu apa? Wakaf itu hanyalah 4M, yaitu madrasah, musola, makam, masjid, cuma itu. Padahal wakaf kan nggak cuma itu aja. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Jadi ini ya wakaf produktif kayak gitu. Untuk menjelaskan kepada masyarakat ini yang notabene mereka tuh sudah terdoktrin dengan 4M ini tadi. Kira-kira gampang nggak? Enggak mudah. Itu, iya kan? Kita dalam menghadapi salah satunya itu adalah kayak gitu. Biasa ya, kalau kita hari Jumat gitu kan, kalau yang laki-laki itu pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Pernah nggak imamnya ketika kalian ini bahas tentang wakaf? Nggak pernah, iya kan? Padahal itu penting nggak wakaf itu? Apa keistimewaannya antara wakaf, infak, sedekah, sedekah? Keistimewaannya kalau wakaf ini adalah kadang orang itu ngasihnya sekali, terus kemudian pahalanya itu akan mengalir terus. Wakaf itu rumusnya adalah kali dan tambah. Kalau dalam matematika berkali-kali dan harus bertambah, nggak boleh berkurang kayak gitu. Nah itu loh. Tapi hal ini itu jarang dibahas. Belum ada. Coba kalau misalnya semua pada bahas ketika khotbah atau apa pengajian, banyak nggak orang yang akhirnya tergerak untuk wakaf? Ya, seperti itu. Apalagi wakaf itu sebenarnya mudah. Intinya wakaf itu karena mau, bukan karena mampu. Ya kan? Kamu wakaf, misalnya wakaf uang, ya wakaf uang 5.000 aja bisa nggak wakaf? Bisa. Nah sekarang caranya kan gampang, ada pakai scan QR melalui payment gateway, ya ada aplikasinya juga. Sebenarnya caranya dipermudah. Cuma itulah yang sedang kita sosialisasikan. Ya susah gampang kayak gitu kan. Kalau misalnya ke anak muda gampang karena mereka udah terbiasa dengan sosialisasi, dengan digital. Tapi kalau orang tua, ya kan, nah, seperti itu sebenarnya itu salah satu ini. Sebenarnya kalau dialih fungsikan itu nggak apa-apa ya. Jadi, tapi kalau bisa jangan. Gitu. Jadi gini. Kalau misalnya ini pertanyaannya, kalau saya, apakah wakaf yang sudah diamanahkan keperluannya bisa dialihfungsikan untuk keperluan lain? Jadi berarti ini kan dalam kondisi itu sudah dibangun. Gitu. Kecuali kalau memang kan itu tadi ya, ini dia tanah, tuh, oke. Ini mewakafkan tanah. Oke. Tapi ini adalah nanti sih saya pengennya dibangun kayak tadi masjid. Belum belum dibangun. Karena kalau untuk membangun diperlukan dana wakaf juga. Iya kan? Terus dilihat dari sikonnya di situ. Ternyata ini lebih cocoknya karena udah banyak masjid, mungkin untuk fasilitas kegiatan sosial yang lain yang lebih
berguna, dibangun ruko yang untuk nanti hasilnya untuk tetap untuk wakaf Allah, untuk kemaslahatan umat atau madrasah atau apa kayak gitu. Nah itu dibicarakan lagi dengan ininya ahli warisnya. Jadi kita nazir itu harus memang harus bisa menjelaskan gitu. Jangan sampai nanti kalau sudah dialih fungsikan kayak gitu terus menimbulkan masalah yang akhirnya apa, masalahnya ujung-ujungnya ke sengketa. Itu tuh banyak seperti kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kan awalnya adalah gerakan yaitu kita lebih menggerakkan orang untuk berwakaf. Jadi lebih ke literasi dan sosialisasi, betul gitu. Jadi GWI ini itu adalah kolaborator. Kita selalu berkolaborasi dengan beberapa mitra kita juga nazir, juga pondok pesantren. Jadi kalau kita terhadap GWI juga nazir juga, iya, tapi kita tidak pernah menganggap lembaga lain yang nazir itu sebagai kompetitor kita, enggak. Tapi melainkan apa? Itu nantinya akan jadi mitra kita. Gitu. Seperti apa? Jadi kita banyak melakukan sosialisasi baik melalui digital maupun offline. Pada tahun 2019 contohnya ya, GWI sebagai inisiator untuk kegiatan Jogja Berwakaf. Nah, inisiatornya di situ diikuti kurang lebihnya sekitar 12, kalau nggak salah sih 12 nazir yang ada di Jogja. Nah, yang waktu itu yang mensponsori kegiatan tersebut adalah BI dan BWI. Dan waktu dari kegiatan itu, apa yang sudah dihasilkan? Yang sudah dihasilkan adalah dalam waktu 60 menit itu terkumpul dana wakaf itu 1,599 M. Terus kemudian apalagi untuk mengembangkan begitu, kita kerjasama dengan universitas ya, kita memberikan ilmu tentang wakaf itu sendiri. GWI sendiri itu kan kerjasama menjadi nazir dari 2 asuransi besar di Indonesia, yaitu Generali dan Manula. Kita wakafnya itu adalah wakaf uang, ya. Mungkin kalau untuk program wakaf crowdfundingnya GWI itu bisa dilihat di aplikasi atau platform kita, yaitu mariwakaf.id. Semua wakaf uang, bukan wakaf melalui uang. Jadi lebih wakaf uang, terus kemudian untuk dikerjasamakan ke UMKM, jadi seperti itu. Jadi misalnya kayak gini nih, wakaf bidang perikanan. Ini kerjasama dengan salah satu pondok pesantren di Sukabumi. Mereka kan lagi mengolah perikanan, kayak gitu. Jadi ini bentuknya adalah UMKM. Kita misalnya memberikan dana usaha ya. Nah, nanti dari situ kan ada dikelola, dikembangkan, itu kan ada bagi hasilnya. Nah, bagi hasilnya ini itu yang digunakan untuk yang diberikan pada makfala untuk kemaslahatan umat. Karena ingat, wakaf itu dananya nggak boleh berkurang, ya sepeser pun juga, apalagi hilang. Makanya untuk bikin program ini, kerjasama ini juga harus benar-benar diperhatikan apa resikonya, mitigasi resiko itu pasti. So guys, from the interview, we can conclude several important points. First one, before accepting wakaf, we must consider whether the mandate wakaf can be functional or not. Two, it's okay to change the function of wakaf, but it's better not. Third, GWI's role in developing wakaf in Indonesia is as a collaborator, nadir, and socializing wakaf both digitally and offline. And the fourth, the form of wakaf that has been managed by GWI is Cash Wakaf, and the program can be seen on GWI application or platform, namely mariwakaf.id. And the last one, now wakaf is also easier to do, such as using a QR scan and other application.